Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Fernandes, NRP 13/2018-003 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang transformator atau trafo. Pada slide pertama, pengertian trafo. Transformator atau trafo merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antara dua buah rangkaian atau lebih lewat induksi elektromagnetik. Sebagai contoh di sini, untuk menurunkan tegangan AC atau tegangan bolak-balik dari tegangan 220 volt AC menjadi 12 volt AC. Ini menggunakan tipe trafo step down, maupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC menjadi 220 volt AC. Ini menggunakan tipe trafo step up. Trafo bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnet serta hanya dapat bekerja dalam tegangan arus bolak-balik atau AC. Selanjutnya, bagian-bagian transformator. Di sini terlihat ada gambar. Secara umum, transformator memiliki 3 bagian seperti berikut, yaitu kumparan primer atau NP. Pada gambar, kumparan warna merah adalah tempat masukan tegangan mula-mula ini, yaitu arus primer IP. Kemudian kumparan sekunder terlihat pada gambar berwarna biru yang disimbolkan oleh NS, adalah tempat dialirkannya tegangan hasil dari kumparan primer tadi. Selanjutnya, pada bagian-bagian transformator yaitu ada inti besi, inti magnetik, terbuat dari bahan lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis. Terdiri dari beberapa lapis inti besi atau inti magnetik. Selanjutnya, prinsip kerja sebuah transformator. Transformator mengambil tegangan dari suatu listrik lalu mengubahnya menjadi listrik dengan tegangan yang berbeda. Pertama, listrik yang mengalir terhadap suatu kumparan akan memunculkan medan magnet. Kedua, perubahan medan magnet atau flux magnet akan memunculkan gaya gerak listrik, induksi. Arus bolak-balik atau AC yang masuk di dalam kumparan primer tadi kemudian akan menimbulkan adanya flux magnet bolak-balik pada inti magnetik. Selepas itu, flux magnet bolak-balik akan melewati kumparan sekunder serta memunculkan gaya gerak listrik induksi. Besarnya gaya gerak listrik induksi juga bergantung pada laju perubahan flux serta jumlah lilitan di dalam kumparan sekunder. Dapat kita lihat pada gambar, ini adalah bentuk transformator dan ini adalah simbol transformator. Selanjutnya, jenis-jenis transformator terdiri dari 2, yaitu transformator step up memiliki fungsi untuk menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik pada suatu sumber. Trafo step up memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tegangan di dalam kumparan sekunder lebih besar dari tegangan di dalam kumparan primer, atau disimbolkan Vs. Tegangan pada kumparan sekunder lebih besar dari tegangan tipe kumparan primer. Jumlah lilitan yang ada pada kumparan sekunder lebih banyak daripada kumparan primer, atau disimbolkan Ns lebih besar daripada Np. Serta arus di dalam kumparan primer lebih besar daripada arus listrik di dalam kumparan sekunder, disimbolkan IP lebih besar daripada IS. Untuk yang kedua, transformator step down berfungsi untuk memperkecil atau menurunkan tegangan bolak-balik dari sebuah sumber. Trafo step down memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekunder. Untuk kumparan primer lebih besar dari kumparan sekunder. Untuk arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Dapat dilihat di sini simbol trafo step down dan trafo step up. Selanjutnya,
Melanjutkan dari slide sebelumnya, jenis-jenis transformator. Selain dua jenis di atas, transformator juga memiliki beberapa jenis lainnya, seperti transformator IF, trafo IF atau juga disebut sebagai trafo intermediate frekuensi, berfungsi untuk penguat frekuensi menengah, yaitu antara rentang 10,7 MHz yang dipakai pada siaran radio konvensional. Untuk yang B, transformator pulsa. Trafo pulsa didesain untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Pada bagian C, transformator adaptor atau power supply, berfungsi untuk mengubah tegangan dari arus AC atau bolak-balik menuju arus DC atau searah, yang banyak digunakan dengan pilihan tegangan serta arus yang bervariasi. Trafo adaptor atau power supply ini banyak digunakan pada perangkat elektronik. Untuk yang D, transformator 3 fasa. Transformator jenis ini terdiri atas 3 trafo yang saling terhubung secara khusus. Untuk lilitannya di dalam kumparan primer pada umumnya dikaitkan secara bintang atau Y, serta lilitan sekunder dikaitkan secara delta atau hubungan delta, yang banyak digunakan pada skala industri. Selanjutnya, efisiensi transformator. Efisiensi merupakan suatu nilai yang menyatakan perbandingan antara daya masukan atau PIN simbolnya dengan daya keluaran atau Pout. Jika efisiensi suatu transformator sama dengan 100%, itu artinya daya listrik di dalam kumparan primer sama dengan daya listrik di dalam kumparan sekunder. Selanjutnya, di dalam trafo ada sebuah kerugian yang sering terjadi. Yang pertama, kerugian kopling. Yang kedua, kerugian histeresis. Yang ketiga, kerugian tembaga. Yang keempat, kerugian kapasitas liar. Yang lima, kerugian arus eddy. Yang keenam, kerugian efek kulit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu transformator, jenis, fungsi, kerugian. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.